Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Meilani Indah Putri dengan NPM 19210200138 dari kelas B semester 4 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik dosen pengampu Bapak Rahmat Ubaidillah Ahor SHMH. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang materi demokrasi. Yang pertama yaitu apa pengertian demokrasi? Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi ini berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos sendiri itu memiliki arti rakyat, sedangkan kratos memiliki arti kekuasaan. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Menurut Aristoteles, demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian demokrasi yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang berasal oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan usaha menciptakan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Selanjutnya yaitu ada 3 konsep demokrasi, yaitu yang pertama kebebasan atau freedom, yang kedua yaitu persamaan atau equality, dan yang ketiga yaitu kedaulatan atau sovereignty. Konsep kebebasan menekankan pada kebebasan berbicara, berkumpul, dan hak dalam pemilu. Selanjutnya, di dalam demokrasi itu memiliki suatu tujuan. Tujuan-tujuan dari demokrasi yaitu di antara lain, yang pertama, memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Yang kedua, mencegah perselisihan antar kelompok. Yang ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Yang keempat, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang kelima, membatasi kekuasaan pemerintahan. Dalam demokrasi ada pun prinsip-prinsipnya. Yang pertama, perwakilan politik. Yang kedua, pertanggungjawaban politik. Yang ketiga, pemencaran kewenangan. Yang keempat, pengawasan dan kontrol. Yang kelima, kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk umum. Yang keenam, rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Selanjutnya, di dalam demokrasi memiliki unsur penegak antara lain yang pertama negara hukum, maksudnya mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan HAM. Yang kedua masyarakat madani atau sering disebut dengan civil society, yaitu dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif. Masyarakat madani merupakan salah satu pendiri pemerintahan demokrasi di mana masyarakat madani sebagai kontrol dari kinerja lembaga eksekutif dan yudikatif serta menjadi penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi. Selanjutnya yaitu infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan. Menurut Miriam Budiarjo, bahwa fungsi partai politik adalah
Pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik. Yang keempat, sebagai sarana pengatur konflik. Selanjutnya yaitu first dan yang bebas dan bertanggung jawab. Peran first dalam kehidupan demokrasi itu sangat penting karena dari sini berbagai ragam informasi akan dipublikasikan. Di lain pihak juga pers mengambil andil sebagai media penyampaian aspirasi masyarakat dalam mengkritisi kinerja pemerintahan. Selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia bisa dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahannya memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu periode 1966 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Nah, masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Yang ketiga, periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Nah, landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Yang keempat atau yang terakhir yaitu periode 1999 sampai sekarang. Nah, masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan multipartai antara lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga demokrasi memperoleh napas baru. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.